Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam Renungan Harian. Hari ini kita akan membaca Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Kita akan membaca secara khusus ayat 28. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami mendengarkan lagi firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Kita baca ayat 28 saja. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Judul renungan kita, pribadi yang gigih. Pribadi yang gigih. Pernyataan atau pujian Yesus terhadap perempuan Kanaan dalam ayat 28, "Hai ibu, besar imanmu," sungguh menarik perhatian, dan tentu pasti ada alasan di balik itu. Setiap manusia pasti senang dengan pujian, tetapi hendaklah diperhatikan motivasi kita ketika melakukan sesuatu bukanlah mau mencari pujian yang sia-sia. Pujian yang dilontarkan Yesus oleh karena dia melihat bahwa pribadi ibu ini memiliki kegigihan yang sungguh berbeda dengan orang-orang Yahudi yang katanya sudah mengenal Tuhan. Hal apa yang membuat perempuan itu mendapatkan pujian dari Yesus? Pertama, ia adalah seorang ibu yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya mengasihi anaknya pada waktu keadaan baik dan sehat, namun ketika anaknya dalam keadaan kerasukan setan dan sangat menderita, dia tetap bertanggung jawab, mengupayakan untuk kesembuhannya. Dia tidak melepaskan tanggung jawabnya atau melemparkan tanggung jawab kepada yang lain. Bahkan dia tidak menyalahkan pihak lain atau bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Di dunia ini, saudara-saudara, banyak orang tua yang mengabaikan anaknya, membuang, menjual, bahkan membunuh anaknya sendiri karena dianggap menyusahkan. Sungguh situasi yang mengerikan. Tapi kita lihat perempuan Kanaan ini berbeda. Dia bertanggung jawab. Yang kedua, ia seorang ibu yang pantang menyerah. Ketika dia mendengar berita kedatangan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon, sesungguhnya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan ini. Dia seorang non-Yahudi yang tidak bersahabat dengan Yahudi. Dia seorang perempuan yang tidak dianggap. Dia disamakan dengan anjing. Dia dihalang-halangi oleh murid-murid Yesus. Dia didiamkan Yesus pada awalnya. Tetapi tantangan, kesulitan ini tidak membuat dia mundur. Tetapi dia tetap sabar, gigih, dan pantang menyerah. Bagi dia kesulitan adalah kesempatan untuk dia terus menyatakan kegigihannya. Ia dihina namun tidak merasa terhina. Karena dia merasa pantas diperlakukan apa saja. Dia sadar bahwa dia tidak punya hak untuk mendapatkan pengakuan dan pertolongan dari Yesus. Sekalipun demikian, sekali lagi, dia terus maju dan pantang menyerah. Ketiga, ia seorang ibu yang beriman besar. Kita lihat di sini tahapan-tahapan iman daripada ibu ini. Pertama, ia datang meminta belas kasihan. "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 22. Pada tahap ini imannya dilandaskan pada pengakuan orang Yahudi bahwa Yesus adalah anak Daud. Lalu fokusnya adalah pada anaknya. Yang penting anakku sembuh. Pada tahap ini Yesus diam dan muridnya yang berbicara. Ada nada protes bahwa kehadiran perempuan ini tidak penting, hanya mengganggu kenyamanan saja. Tapi kita lihat tahap kedua, ia datang mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Pada tahap ini, dia tidak lagi mengatasnamakan iman orang Yahudi, tapi dia datang secara pribadi, menjadi diri sendiri, dengan pengakuan, "Aku berdosa, aku tidak mampu, dan tolonglah aku ya Tuhan." Ini adalah sebuah peningkatan iman yang mau mengaku keterbatasan, tidak hanya sebatas untuk kesembuhan anaknya. Dan tahap ketiga, ia datang dengan mempertaruhkan semua hidupnya.
status dan harga diri tidak penting di hadapan Tuhan. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah iman sekalipun. Iman yang bersifat walaupun, sama seperti ketika Esther menghadapi masalah yang besar. Dia berkata, sekalipun aku harus mati. Atau seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika dibuang ke perapian. Mereka berkata, sekalipun dibuang, kami tetap percaya kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tetapi dia juga berani mempertaruhkan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Inilah iman yang sejati, yaitu percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita lihat menjadi berkat, menjadi pribadi yang gigih. Berkat menjadi pribadi yang gigih. Jelas dalam ayat 28, ibu ini mendapat jawaban yang ganda, jawaban double. Pertama, dia dipulihkan secara pribadi. Statusnya diangkat dari hina jadi mulia. Dari panggilan seorang perempuan biasa, awam, yang tidak dianggap. Tapi sekarang dia dipanggil, hai ibu, besar imanmu. Kedua, seketika itu juga anaknya sembuh, mujizat terjadi. Saudara perhatikan bahwa iman mendahului mujizat. Allah dapat bekerja melampaui apa yang kita doakan dan imani. Oleh karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia mengasihi semua tanpa terkecuali. Tidak ada batasan Yahudi dan Yunani. Yang terpenting adalah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia dalam iman. Dalam situasi apapun, susah atau senang, tetap mengandalkan Tuhan. Saudara mau dipanggil, hai ibu besar imanmu, atau hai bapak besar imanmu. Jadilah pribadi yang gigih, bertanggung jawab, pribadi yang sabar dan pantang menyerah, serta mengandalkan Tuhan dengan iman dalam segala situasi, termasuk dalam kesulitan yang kita hadapi seperti sekarang ini. Jadilah pribadi yang gigih, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami, dan oleh firman iman diteguhkan, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita dipakai menjadi berkat dimanapun kita berada. Shalom.